Nabi Muhammad itu puasa, selama kenabiannya puasa, dan beliau kan harus kami ikuti. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Makanya saya bertanya tentang Nabi. Kalau berbicara mengenai Nabi, berarti berbicara mengenai contoh. Nabi kami Nabi Muhammad yang mencontohkan beliau. Nah sekarang yang mencontohkan ibadah minggu Nabi siapa? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Begitu juga di keyakinan abang, itu kan sama aja seperti ritual yang tidak ada diceritakan di dalam kitab suci Anda. Contohnya Nabi Muhammad, abangku, Nabi Muhammad, qul nazzalahu ruhul kudus. Ruhul Kudus datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang mengajarkan. Makanya tema kita Nabi mana? Kalau Islam itu salah, sabar. Kalau Islam itu salah, maka yang bertanggung jawab adalah Nabi Muhammad. Nah kalau Kristen ini salah, yang bertanggung jawab siapa? ya bapak lah, anak bapak lah. Bapak. Maksudnya bapak siapa nih? Bapak siapa maksudnya? Bapak yang ada di surga bapak lah. tuh. Di mana bapak yang di surga ngajarkan tentang Kristen? Oh, contohnya gini Bang Zuma. Contohnya. Nah, Yesus aja sampai sekarang makamnya nggak ada karena dia diangkat. Berarti ya, itu bukan itu yang jadi masalah, Bang. Jamin Nabi itu, Isa Bang juga Zuma. diangkat. Nabi Isa pun diangkat. Yang kita permasalahkan ini, Nabi mana yang mengajarkan konsep kekristenan? Nabi mana? Ya kalau konsepnya Nggak ada, Bang, ya? itu kan ya kita kan seperti keyakinan abang, para sahabat pernah mendengarkan nabinya Nabi Muhammad, melakukan ini. Bang, Nabi Muhammad Rasulullah wa khataman Tapi kalau nabiyyin. kita Bang, kita punya juga seperti Petrus lah, inilah Petrus. Iya, Nabi mana saudara? Nabi mana yang mengajarkan tentang pola kekristenan? Nabi itu kita lihat di dalam kitab Kejadian 12 nomor 6. Jika di tengahmu ada seorang, bilangan 12 nomor 6. Jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku melalui penglihatan dan akan berfirman kepadanya melalui mimpi. Nah, sekarang pertanyaannya, pola kekristenan ini apakah mendapat penglihatan dari Tuhan sehingga dia mengajarkan kekristenan? Kalau mendapatkan penglihatan, siapa dia? Siapa yang mendapatkan penglihatan ibadah minggu, Natalan, dan seterusnya? Nabi mana itu? Oke lah Bang, kalau istilahnya itu kan yang namanya saya bilang tadi, itu kan tradisi keyakinan kami. Saya nggak buat bawa nama-nama merek ya. Baik. Oke, saudara, masih ada lagi? Oke Bang, kalau gitu saya terima kasih. Walaupun saya lain keyakinan, salam sejahtera selalu kita semua. Amin. Baik, saudaraku ya. Jadi kita cuma mengedukasi di sini. Kita ingin cari tahu apakah Kristen ini berasal dari pewahyuan. Kalau pewahyuan, siapa nabi yang menerima wahyu tersebut? Kan gitu abangku. Kita bukan saling menghina atau menghujat. Ini kita memberi edukasi sejauh mana kita memahami agama kita, atau jangan-jangan kita hanya ikut-ikutan kepada ibu bapak, sedangkan ibu bapak sendiri nggak tahu dasar pijakan keyakinannya, kan gitu. Kalau kami umat Islam salah, ya salah. Kalau ternyata kalian yang salah, ya salah. Kita nggak bisa kemudian menyalahkan sesuatu yang benar dan membenarkan sesuatu yang salah. Oke, kita naikkan teman kita. Ini penting. Kita orang Indonesia harus tahu dasar pijakan keyakinan kita ini dari mana datangnya. Oke, selamat siang menjelang sore, saudara Boy. Selamat siang, Bang Juma. Siang, saudara. Dari sekte mana? Ya.
Dari agama mana bang? Katolik, Protestan, Advent, Mesianik? Protestan bang. Oh Protestan. Berarti Protestan, ya oke. Agama yang kemudian memprotes seniornya Katolik. Gimana bang? Mungkin abang sudah mendengarkan tadi ada 3 pemateri kita dari Kristen yang menjawab bahwa Kristen itu berasal dari karangan, kemudian tradisi, kemudian apa yang ketiga tadi? Tradisi. Yang ketiga apa? Saya lupa. Tradisi, karangan, lupa saya, teman-teman boleh diketik. Itu. Jadi pola keagamaan Kristen itu tidak diasaskan, budaya adat istiadat. Tidak diasaskan atas pewahyuan Nabi, pewahyuan dari langit turun ke Nabi, Nabi mengajarkan umatnya untuk melakukan hukum-hukum. Nah, dari 3 pemateri tadi yang kita tanya, ternyata tidak bisa memberikan satu nama Nabi mana yang mengajarkan agama Kristen ini. Mungkin saudara Boy bisa menjelaskan kepada kami agar kami paham. Silakan. Baik Bang Juma. Nabi yang mengajarkan umat Kristen adalah Nabi yang diutuskan untuk mengajar agama Kristen itu Nabi Yesus Kristus. Nabi Yesus Kristus. Ya. Berarti Nabi yang mengajarkan kekristenan itu adalah Nabi Yesus Kristus. Oke. Iya. Nabi Yesus Kristus. Berarti Yesus ini sudah bukan Tuhan berarti ya untuk saudara, karena dia adalah seorang nabi. Memang dia yang diutuskan untuk mengajarkan umat Kristen. Oke. Yesus yang nabi berkata di dalam Matius 15, "Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel." Tolong bantu saya di mana Nabi Yesus berkata, "Aku diutus untuk seluruh umat manusia." Kalau Lukas 24:19 kan orang-orang Yahudi berkata Yesus ini adalah nabi bagi Bani Israel. Yesus juga mengaku Matius 15 nomor 24 nabi untuk Bani Israel. Yohanes 17 nomor 9 Yesus berdoa hanya untuk Bani Israel. Lukas 1 nomor 33 dia adalah raja untuk Bani Yakub. Nah sekarang pertanyaan saya, di mana pengakuan Nabi Yesus kalau dia diutus untuk seluruh umat manusia? Ya karena dalam Kristenan kan setahu saya kan itu Nabi yang diutuskan untuk mengajarkan umat Kristen itu ya Nabi Yesus. Jadi karena Yesus adalah tokoh sentra agama Kristen yang mengajarkan kehidupan menjadi dasar iman Kristen untuk umat Kristen percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang diurapi Tuhan dan juru selamat dunia. Iya. Pengakuan Yesusnya kalau dia nabi untuk seluruh manusia, boleh saya ditunjukkan dalilnya? Cari-cari ya Bang. Iya. Kita naikkan satu untuk membantu saudara kita ini sambil kita tunggu beliau mencari. Oh ini ada Christine. Oke. Sambil dicari ya Bang Roy ya, Bang Boy. Kita sapa teman kita dari umat Kristiani yang lain. Mana tadi? Mbak Christine. Loh. Kok mampir di rumah tetangga? Suruh ke sini kok mampirnya di sini? Oke, mungkin beliau malu-malu kali. Saya berharap sih kalau saya live kayak gini Edis masuk. Pura-pura tidur dia mungkin ya. Jangan di komalnya orang petantang petenteng masuk. Turunkan, turunkan, turunkan.
Miut. Nah, kesinilah. Mumpung saya sendiri, nggak mengganggu yang lain. Biar kita ulang sejarah, kan gitu. Mana yang Kristen ini? Saudara Boy sudah temu belum? Christopher Chong. Nah, biasanya ini Kristen. Bismillah. Untuk bantu saudara Boy menemukan dalil. Karena kalau Kristen ini tidak ada nabi yang ngajarkan, berarti bahaya. Kristen ini dari mana rupanya? Bukan dari nabi. Karena nabi itu adalah sumber dari pengajaran sebuah keyakinan yang berasal dari langit. Saudara Christopher dari sekte mana, Bang? Jam segini tidur. Saya ingat ketika ada orang ketangkep, ya, pura-pura pingsan, dia pura-pura tidur, ternyata dia takut ditangkap. Lebih sulit kemudian membangunkan orang yang tidur pura-pura daripada tidur beneran. Anda di bawah aja tidurnya. Ini Kristo. Sorry Bang, dalil apa tadi nih? Ya? Dalil kalau Yesus itu diutus, kenabiannya diutus untuk seluruh umat manusia. Bang, inilah. Jangan bercanda dong. Saudara Kristo dari sekte mana, Bang? Saudara Kristo dari sekte mana, Bang? Ya, halo. Kristen. Oke, Bang. Ini kita sudah ada 4, Abang yang kelima. Tema kita Nabi untuk Islam dan Nabi untuk Kristen. Nah, kalau di Islam kan jelas nabinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang kami lakukan itu berlandaskan atas lisan beliau, teori dan praktek beliau. Nah, sekarang dari pihak Kristen, tolong bantu teman-teman kita untuk menjelaskan bahwa Nabi yang diutus di atas muka bumi ini dari langit mengajarkan agama Kristen itu adalah si Fulan. Silakan Saudara Kristo. Jadi kalau Bang Suma bertanya, Iya, Bang. nabi mana yang mengajarkan tentang Kristen, itu kau jawab itu dari Yesus Kristus yang Oke, sama jawaban Saudara Boy. Silakan tunjukkan dalilnya di mana Yesus mengaku bahwa dia adalah nabi yang diutus untuk seluruh umat manusia. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Oke, saya sepakat kalau itu. Maksud saya dia diutus untuk seluruh manusia itu di mana dalilnya, Bang? Coba Abang baca Ulangan 18 ayat 15, itu sebuah nubuatan dari Musa untuk kepada para kekristenan itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak butuh nubuat, pengakuan, klaim dari kitab sebelumnya. Cukup dia dengan lisannya sendiri berkata, litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Sebagaimana Yesus dari lisannya sendiri berkata di dalam Matius 15:24, Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Maka saya minta di mana ucapan Yesus, saya diutus untuk seluruh umat manusia. Karena Yesus berkata, waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Maksudnya manusia di luar Bani Israel yang ngaku-ngaku pengikut itu serigala. Nah, kalau Kristen ini bukan serigala, tolong tunjukkan di mana Yesus mengatakan, aku diutus kepada seluruh umat manusia. Penting itu, Bang, untuk kita ketahui agar kita tahu bahwa kita ini beragama ada dasar pijakan kebenarannya. Silakan. Yohanes 5 nomor 30 itu dia mengatakan apa di sana?
Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang nabi untuk seluruh alam semesta? Sedangkan di data itu, dia hanya mengatakan dia sebagai utusan Bapa untuk Bani Israel. Yang kita minta pengucapan beliau bahwa dia diutus untuk kita, untuk orang Indonesia. Di mana itu dalilnya? Bukankah di dalam Al-Quran dikatakan sosok Nabi Isa yang kami imani berkata, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Di dalam kitab saudara, Matius 15:24, Yesus pun berkata yang sama. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nah, ucapannya supaya kita bisa masuk menjadi pengikutnya, mana aku diutus untuk seluruh umat manusia. Jangan sampai kita hanya serigala yang nyamar-nyamar pengikut. Karena Yesus minta kepada muridnya, waspada kepada serigala yang datang kepada mereka, ngaku-ngaku bawa nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Itu penting saudara, ini dasar pijakan. Kenapa Bang Suma jadi Islam? Karena Nabi Muhammad datang membawa Islam. Wa man azlamu mimman iftara 'alallahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Kenapa saya mengimani Nabi Muhammad? Karena beliau adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dia adalah rasul dan penutup para nabi. Kenapa harus Bang Suma menjadi pengikutnya? Karena beliau mengatakan litubayyina linnas, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Nah, bagaimana dengan saudara? Menjadi pengikut Kristus. Sedangkan Kristus tidak pernah mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Lalu, salah tidak ketika di dalam Matius 7:22-23, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Karena di luar Bani Israel, Yesusnya dilantik setara dengan Tuhan. Malah disembah Yesus itu. Maka Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Kalau muridku, dia tidak menyembahku. Muridku mendudukkan aku sebagai nabi dan rasul. Tadi saudara kita Boy sudah mengatakan, Yesus itu adalah nabi. Betul. Orang-orang Yahudi juga mengatakan Yesus itu nabi. Sebagian dari mereka. Misalnya di dalam Lukas 24, nomor berapa itu teman-teman? Nomor 19. Nah, teman kita yang siapa tadi? Udah mulai dia. Jadi saudara Boy, ada dalilnya saudara? Apabila Anda mengatakan bahwasanya Yesus itu nabi, berarti gugur Kristen. Karena nabi mustahil Tuhan. Matius 10 Tuhan mustahil nabi. Bang Juma. Kenapa? Matius 10 ayat 10. Matius 10 Ayat 40, sorry. Coba Anda lihat di dalam nomor 5, nomor 6-nya. Mundur dulu ke situ. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel saja. Matius jadi ayat 40 Bang. Iya, baca nomor 5, nomor 6-nya. Yesus berpesan kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba yang sesat dari umat Israel. Jangan ke bangsa lain. Itu perintah Yesus. Gimana? Oke? Kalau Yesus itu nabi, berarti dia bukan Tuhan. Kan gitu. Saudara Dialopa, selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang Bang Roma. Waalaikum, silakan Bang. Mohon Saya dibantu Muslim, Bang teman Roma. kita Boy. Ya, saya enggak Oh, ada. Muslim, Masya Allah. Iya, Iya, gimana saudara Dialopa? saya mengikuti Bang Roma aja gitu. Wah, Masya Allah. Ya, Terima semoga kasih Bang Bang. Roma sehat selalu, perjuangkan Islam Nusantara. Amin. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Ini saudara Gumasa, boleh mungkin dia ada dalil. Mana saudara Gumasa? Mudah-mudahan bisa konsentrasi fokus. Sahabat Dialopa, terima kasih ya Bang ya.
Oke, terima kasih sudah menolehkan saya. Sehat selalu abangku, panjang umur, tetap dukung apologet Islam Indonesia ya. Amin, amin abang. Selalu Amin. mendukung Bang. Amin, insyaallah. Oke, makasih abangku, makasih. Saya turunkan, mohon izin ya. Ya silakan Biar Bang saudara Lama, Gumasa silakan. ini Terima kasih sudah tidak boleh terganggu konsentrasinya. Alhamdulillah. Iya, iya, baik. Alhamdulillah. Baik, makasih. Oke, saudara Gumasa, Anda lihat ada 5 saudara Kristen yang tidak bisa menunjukkan bahwa Yesus itu diutus untuk seluruh umat manusia. Mungkin saudara Gumasa bisa menunjukkan data di Bible bahwa Yesus itu untuk seluruh umat manusia. Silakan. Yohanes 3:16. Pengutusannya. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup baik. kekal. Ketika Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel," Anda percaya? Percaya. Oke, kalau Anda percaya, sekarang tolong tunjukkan nabi mana yang diutus untuk seluruh umat manusia. Silakan. Yesus hanya diutus kepada dombanya yang sesat. Iya, itu sudah udah selesai tadi. Sekarang nabi mana yang diutus untuk Kristen? Yesus. Yesus tadi katanya Anda percaya dia diutus hanya pada domba yang sesat dari umat Israel. Kristen artinya menjadi orang Israel. Aduh, jangan gitu dong, Bang. Bukan saatnya lucu-lucuan ini. Bukan saatnya lucu-lucuan. Yang saya tanya, nabi yang diutus untuk umat Kristen itu siapa? Kristen artinya murid Yesus. Saya tidak bertanya apa arti Kristen. Saya tanya nabi mana yang diutus untuk Kristen? Yesus. Di mana dalilnya? Kristen artinya yang berjumpa Saya tidak tanya arti Yesus. Kristen. Saya tidak tanya arti Kristen. Saya tidak tanya. Ya, Yang saya tanya, nabi mana yang diutus dari langit untuk agama Kristen? Kristen artinya yang bernabi kepada Yesus. Saya tidak tanya arti Kristen. Saya tanya, nabi mana yang diutus dari langit untuk agama Kristen? Kristenlah yang bernabi kepada Yesus. Di mana pengakuan Yesus kalau dia diutus untuk Kristen? Kristen artinya yang mengaku Saya Yesus tidak adalah tanya apa itu Kristen. Iya, Anda masih kayak kemarin, tidak ada perubahan ternyata. Betul. Saya tadinya berharap Anda itu bisa memberikan satu pengajaran. Kepada Yesus. Saya tanya, di mana Yesus berkata? Saya tidak tanya nama Kristen. Yang saya tanya, di mana Yesus mengatakan aku diutus untuk Kristen? Yesus hanya diutus kepada pengikutnya. Iya, tahu Bani Israel ngerti. Tadi kan saya sudah baca Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu udah final itu. Ya, Yesus Kristus hanya diutus. Sekarang yang kita tanya ini, di mana dalilnya Yesus mengatakan aku diutus untuk agama Kristen? Yesus Kristus artinya apa orang ini? Udah, saya anggap Anda orang ke-6 yang tidak sanggup. Hanya Kristen yang bernabi kepada Yesus. Ya, yang lain. Jangan main kick. Anda nggak sanggup. Jangan main kick. Udah, kamu nggak ada ilmu kawan. Kamu nggak bisa, nggak sanggup. Kristen yang bernabi kepada Yesus. Dari taluh. Jangan main kick. Kalau kau jantan, jangan main kick. Nggak ada saya, nggak ada saya kick. Setiap saya nabi hanya... yang mati adalah nabi yang terkutuk. Gak ada cerita. Nabi yang masih mati adalah nabi yang masih bilang terkutuk. Pula nabi terkutuk. Udah ya saudara ya, gila-gila aja sendiri di sana. Jangan main kick ya. Ini harus kau jawab. Oke, dibantu sama. Kenapa? Udah, diam. Saudara Goden, saudara Goden, siapa yang dibantu? Dan umat iblis tidak bertujuan kepada Oke, Bang Goden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gumasa, diam dulu Gumasa. Diam dulu. Ntar kupik nanti. Diam dulu. Gimana Bang Goden? Ya, assalamualaikum. Masya Allah. Di mana Bang? Yang naik Bang ya Bang. Siap, saudaraku barakallahu fiik. Ya, selalu abangku ya siap. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, ini mungkin ya. Bismillah. Ya, diam dulu, gue masa gitu dong. Belajar di sini, belajar. Oh takut sama saya. Selamat pagi Bang Suma. Pagi. Sehat Ini selalu. Kristen ini. Sehat, alhamdulillah. Kristen. Iya. Amin, amin. Gimana saudara? Bisa menjawab ini sudah orang ke-7.000 tak sanggup, kemudian nabi mana yang diutus Ini untuk kau. agama Kristen? Yang harus kau tahu bahwa Ini Bang Gu Masa Gue masa diam dulu. Gue masa diam dulu. Kamu cuci piring dulu, gue masa cuci piring, bikin kopi. Suruh cuci piring. Bikin kopi dulu. Cuci Suruh piring bikin dulu. kopi dulu Bang. Ya, bikin kopi. Begini Bang ya. Ya. Kita tema ya, nabi untuk Islam dan nabi, maksudnya nabi untuk Islam dan nabi untuk Kristen, begitu ya temanya. Ya, betul. Mula-mula saya kalau bicara tentang nabi, kalau di Kristen kan turun temurun Bang ya. Kenabian, pewahyuan kenabian kan mulai Abraham, Ishak dan Yakub, turun temurun sampai ke kerajaan Daud ya. Jadi jelas ya kenabian kalau untuk Kristen ya memang dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Yang abang pertanyakan yang kenabian di mananya Bang? Iya, yang mengajarkan agama Kristen, nabi mana yang mengajarkan agama Kristen? Tuhan mati, Tuhan jadi manusia. Hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah kutuk. Sahabat aku siap, barakallahu fiik. Coba satu-satu Bang ya. Maksudnya Ya, silakan. nabi yang mengajarkan kekristenan ya. Iya, betul. Oh, jadi begini Bang, abang kalau di Kristen tuh abang harus bedakan dulu masa kenabian sama masa kekristenan. Kekristenan kan munculnya kapan Bang? Jadi Abad kenabian keempat. itu kapan? Oke, aja Kristen tuh munculnya kan setelah ada pengikut Kristus. Jadi Kristen itu kan melihat pengikut Kristus itu disebutkan Kristian yang Nasrani. Seperti itu. Dari situ awalnya muncul Kristen Bang. Jadi memang nggak ada nabi yang mau mewahyukan, oh ini agama Kristen, karena Tuhan Yesus itu bukan datang mendirikan agama Bang, bukan datang mendirikan agama Kristen, tapi memberitakan kabar sukacita, kebenaran dan keselamatan. Oke. Baik Bang, kalau Nabi Musa kan jelas tuh Bang, di Yeremia 31 sampai nomor 33 34. Aku Tuhan ya membuat perjanjian baru kepada Bani Israel, Bani Yehuda. Nabi Musa, Keluaran 7 nomor 1, diutus kepada Bani Israel, membebaskan Bani Israel. Maka hukum-hukum yang ada di dalamnya mengikat Bani Israel. Yesus, Matius 15:24, mengaku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Maka lisan teori prakteknya hanya untuk Bani Israel. Kemudian di dalam Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, Tuhan berkata, hukum-hukumku yang kuberikan kepada Bani Yakub hanya berlaku untuk Bani Yakub, dan aturan-aturanku kuberikan hanya kepada bangsa Israel dan tidak kuberikan kepada bangsa lain. Tidak diberikan kepada Roma. Sedangkan Roma mendirikan Katolik. Protestan mengambil dari Katolik. Sekte lain semuanya mengambil dari Katolik. Nah, pertanyaan saya, kalau demikian adanya, agama Kristen ini diajarkan oleh Nabi siapa? Gitu Bang. Saya Bang ya. Saya ya. Iya. Iya. Jadi begini Bang, kekristenan ini kan diawali jelas ada pewahyuan dari para nabi ya untuk Yesus Kristus ya. Jadi agama Kristen ini pokok intinya itu di Yesus Kristus Bang, di penebusan ya. Seperti kita lihat kalau dibilang Yesus cuman untuk Bani Israel, abang salah. Karena sebelumnya memang di sana sudah ada dikatakan sebelum kelahiran Yesus, kalau begitu besar kasih Allah akan dunia ini, artinya semua bangsa ya, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal untuk keselamatan, maksudnya ini Bang, untuk semua bangsa, semua manusia.
Jadi bukan cuman untuk Bani Israel ya. Terus sepertinya di ini juga apa namanya? Jadi banyak memang sudah diwahyukan Bang, sama seperti ada saat mau kelahiran itu malaikat berkata, lalu kata malaikat itu kepada mereka, janganlah takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 10 sampai 11 Bang. Jadi memang sudah ada pewahyuan Bang. Jadi sebelum Kristen lahir itu abang harus paham dulu ya. Kristen lahir tadi abad berapa Bang? Abad keempat, resminya jadi agama kekerajaan. Oke. Katolik. Jadi sebelum ada kekristenan itu Bang, memang Tuhan Yesus ini sudah terwahyukan Bang. Kalau untuk semua bangsa. Kita kembali ke begini Bang. Abang tadi bilang untuk Bani Yahudi ya. Jadi konsep di kekristenan itu begini Bang. Jadi memang Bani Israel ini kan bangsa pilihan ya, yang diutamakan Tuhan. Memang ini yang bangsa pilihan ya. Jadi semua harus dimulai dari Israel Bang. Belum bisa keluar dulu, harus dimulai dari Israel dulu. Di sana ada dikatakan domba-dombaku yang hilang, bagaimana untuk mengembalikan domba-dombaku yang hilang. Jadi pada masa itu belum ada penginjilan keluar, masih untuk Bani Israel, karena itu yang diutamakan dulu Bang. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus ada kan waktu itu kan Bang masih dilarang, janganlah kalian 12 murid itu dilarang keluar kota Samaria apa segala macam itu ya. Itu belum dibolehkan keluar dari Israel karena begini Bang. Jadi mereka itu butuh ini dulu, Tuhan Yesus itu harus bekali mereka dulu dengan roh penyertaan, roh kekuatan, roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Jadi waktu itu mereka belum menerima itu. Setelah mereka menerima itu semua, baru Tuhan Yesus menyatakan, pergilah ke semua bangsa, beritakanlah dan baptislah mereka. Oke. Yang saya tanya, kepengutusan dari langit kepada seorang nabi untuk mengajarkan agama Kristen Bang. Anda tadi membacakan salah satunya Lukas 2, pada hari ini telah lahir. Yang saya tanya, nabi yang mengajarkan konsep agama Kristen, nabi mana yang mempersembahkan buku Lukas, buku Markus, buku Yohanes sehingga tercipta sebuah agama bernama Kristen? Nabi mana itu Abang? Kalau Yesus itu kan jelas memberitakan Injil kepada Bani Israel, Markus 14 nomor 1 dan seterusnya. Dia datang ke Galilea mengajarkan Injil kerajaan Allah kepada Bani Israel. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada Bani Israel. Bahkan di dalam Lukas 1:33 pun dikatakan bahwa Yesus itu adalah raja untuk selama-lamanya untuk Bani Yakub. Nah sekarang permasalahannya, kekristenan ini adalah sebuah kerangka keyakinan. Contoh, hari Minggu ibadah, makan babi, ada namanya Paskah, memperingati Natal, memperingati kemudian kelahiran, kematian Yesus dan seterusnya. Ini adalah kerangka keyakinan Kristen, mempertuhankan Yesus, mengibadahi Yesus, menyetarakan Yesus dengan pencipta langit dan bumi. Ini yang mengajarkan nabi mana? Itu yang saya tanya, saudara. Kalau Anda cuma mengatakan begini dari Yahudi tidak ada keselamatan, memang tadinya dari Yahudi, setelah itu pergilah ke seluruh bangsa. Bukan itu yang saya maksud. Kerangka keyakinan Kristen ini nabi mana yang mengajarkan? Contoh, mendudukkan Yesus Kristus setara sehakikat dengan pencipta langit dan bumi, itu nabi mana yang mengajarkan itu? Oke, saya contoh jawab. itu aja dulu. Begini Bang ya, tadi saya sudah jelaskan ya, salah Abang sudah dengar. Kalau pertanyaannya Abang menanyakan nabi mana yang mengajarkan kekristenan ya, Abang sudah paham tadi ya, Kristen itu munculnya kapan? Jadi masa kenabian itu kapan? Bagaimana mungkin Nabi mengajarkan kekristenan? Kita kembali begini Bang, Tuhan Yesus datang. Nabi Musa mengajarkan Yudaisme itu diajarkan oleh Nabi Musa.
Oke, sabar Bang ya. Jadi begini, kami Kristen Islam itu, diajarkan Nabi Muhammad. Lah Kristen diajarkan Nabi siapa? Oke, begini Bang ya. Kami Kristen, pusat inti pokok imannya kami itu ke Kristus Yesus ya. Jadi kami itu mengikuti semua ke Kristus ya, di penyelamatannya. Jadi Nah, kalau itu yang kisah- kutanya. Nabi mana yang Anda ikuti? Melakukan kami hal nggak- yang Anda jelaskan. kami Nabi nggak- mana? Yesus. Kami nggak mengikuti Nabi Bang. Kami nggak mengikuti Nabi. Oke, Kami mengikuti tepuk Tuhan tangan. Yesus. Saya jawab, kasih lu gambaran. Tepuk tangan. Saudara kembaran sudah mengakui bahwa orang Kristen itu tidak mengikuti Nabi. Tidak Tidak ada kami Nabi nggak ya? mengikuti Nabi Bang. Jadi Tidak ada. kami Oke, itu bagus. nomor Sekali satu lagi itu tepuk Tuhan tangan. Yesus. Baik. Gambaran. Baik, Gambaran. baik, Abang, baik. Jadi saya agama boleh- Kristen ini, sabar dulu, saya simpulkan. Agama Kristen menurut saudara kita itu dibentuk bukan dari seorang nabi, tetapi kepercayaan saja mengikuti sosok Yesus Kristus. Betul? Betul. Jadi kita nggak mengikuti Nabi. Jadi kami fokusnya oke. itu ke Tuhan Oke. Yesus, ke penyelamatan. Oke, baik. Nah, sekarang Yesus Kristus mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel." Yesus mana yang diutus untuk seluruh bangsa? Aku ya. Tadi kan saya sudah jelaskan Ya. Bang ya. Jadi Tuhan Yesus itu ada masanya Bang. Jadi dia terlahir di sebuah bangsa Israel, sebuah bangsa pilihan. Jadi pada waktu itu dia harus misi utama dulu ke bangsa Israel. Yang ada kata-kata domba yang hilang segala macam. Iya, langsung aja ke saudaraku. Oke. Langsung aja saudara, jangan terlalu berbelit-belit. Langsung oke. aja pembatalan ucapan Yesus. Anda sedang ingin membatalkan ucapan Yesus kan? Ketika Yesus mengatakan, "Aku diutus Tidak hanya semua kepada orang domba yang manusia. sesat dari umat Israel." Tidak Anda ingin semua orang membatalkan manusia. itu. Tidak ada Tolong yang Anda dibatal. batalkan ucapan Yesus itu dengan ucapan Yesus yang lain. Coba, di mana Yesus mengatakan, "Aku diutus kepada seluruh umat manusia"? Begini Bang ya. Jadi kalau pemahaman untuk seperti itu, Abang sepertinya salah memahami Kristen. Jadi karena Abang nggak mengerti, jadi saya paham ya, sama Justru dulu. karena saya memberi ruang, kepada Kristen untuk melakukan satu pengajaran penginjilan kepada manusia. Di sini ada 3.000 lebih yang nonton, di YouTube 1.000 lebih yang nonton. Belum di Siap, YouTube siap, yang Pak. lain. Saya memberi ruang kepada Kristen untuk menjelaskan bahwa pola kekristenan itu diasaskan dari pengajaran seorang nabi. Tapi ternyata bukan. Satu-satunya Arti pernyataan Yesus itu untuk seperti membatalkan, bukan seperti itu. Jadi dia memang misi utamanya kan untuk ke bangsa pilihan. Sebentar Bang. Misi utama itu bangsa pilihan dulu, penyelamatan ke bangsa Israel dulu. Karena dari bangsa Israel inilah nanti akan muncul kabar baik itu Bang. Jadi setelah itu nanti Tuhan Yesus berkata sebelum dia terangkat ke surga Bang ya, di Matius 28 ayat 19. Setelah murid-murid rasul-rasul menerima semua Roh Kudus, di sana Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Jadi setelah misi utama di bangsa Israel, bangsa pilihan itu, setelah itu dari sanalah muncul penyebaran pemberitaan kabar baik itu Bang. Jadi Abang salah memahami iman Kristen. Tapi saya nggak apa-apa, minta Bang. Yesus saya hargai, gimana Bang. Bang? Anda menyalahkan saya, tapi Anda tidak bisa kemudian menunjukkan data di mana Yesus membatalkan kalau dia utusan hanya untuk Bani Israel ada di Israel. berbagai bangsa. Nah itu, ada di berbagai Israel bangsa. ada di berbagai bangsa. Berarti Yesus memerintahkan kemudian muridnya ke seluruh bangsa, di mana di situ ada bangsa Israel. Ya. Bukan seluruh umat manusia. Pertanyaan saya. Begini. Karena penghuni surga itu hanya bangsa Israel. Di luar bangsa Israel tidak mungkin masuk surga. Nah itu, coba Anda dengarkan tuh. Wah, ini Dengarkan begini. itu. Saya Dengarkan itu. nggak yakin
Saya nggak yakin kalau Pak Gumasak ini Kristen. Saya nggak yakin Bang, Mantap, karena ya. pengajaran Kristen bukan seperti itu. Jadi begini Bang ya, begini. Orang yang Saya menjadi paham saudara, Israel. dengarkan narasi saya. Saya Abang semua paham Kristen kan? Nggak mungkin Iya, Pak saya Gumasak paham. ini Saya Kristen paham. kan? Saya paham sekali Kristen itu pengikut Kristus. Saya paham sekali betul, pengikut betul. Kristus. Nah, Jadi sekarang sebagai pengikut Kristus, tolong Anda tunjukkan data di mana Yesus anak Maria mengatakan bahwasanya aku diutus kepada seluruh umat manusia. Aku, kalau perintah pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Murid yang harus mengakui bahwa dia adalah utusan Tuhan hanya untuk Bani Israel tok. Yang saya tanya, di mana Yesus kemudian mengatakan aku diutus kepada seluruh umat manusia? begini Bang ya. Manusia itu hanya orang Israel. Nah, Wah, hanya orang Israel. Saya nggak yakin ini ada Kristen Pak Gumasak ini. Jadi begini ya, begini ya. Jadi Ah. menurut Bible yang dimaksud dengan manusia adalah hanya keturunan Adam. Keturunan Adam itu Bang Gumasak kalau bukan Kristen diam dulu dong. Saya lagi diskusi sama Bang Suma ya. Jadi gini, dengarkan dulu ya. Pilihan dua, dengarkan dulu ya. Ada dua golongan agama. Ada dua golongan agama. Maksudnya yang mengajarkan kebaikan. Satu yang dari kelompok Tuhan atau kelompok pejabat surga. Kemudian ada kelompok dari hantu, pejabat gua gelap. Marak ini. Ya, jadi ada dua golongan agama. Maksudnya agama yang mengajarkan kebaikan. Kelompok dari Tuhan atau pejabat surga atau kelompok dari hantu, pejabat gelap. Jadi iblis juga mengajarkan kebaikan. Iya. Dan Bang Gumasak coba ini dulu dong, kita lagi. Apakah Allah itu termasuk Masuk ke pejabat- tema. Masuk ke apakah tema. Allah Nabi itu yang termasuk diutus pejabat surga atau untuk tidak? Oke. Nabi yang diutus untuk Bani Israel. Itu jelas. Nabi ada Bang Yesus Kredis juga TV. disebut Nabi untuk Bani Israel. Nah sekarang yang jadi permasalahan ini adalah Nabi yang diutus untuk Kristen itu siapa? Nah ini ada saudara Edis, hanya orang yang paling Kristen sakti, lah yang yang paling bernadi dijagokan kepada oleh orang Yesus. Kristen. Silakan Wah, itu bantu bukan- teman-teman Hanya saudara Kristen. Kristen yang Itu bernadi Edis kepada palsu tuh. Yesus. Begini Bang, jadi kalau di Kristen itu kita kalau para nabi itu memang sejarah itu. Saudara Edis, silakan bantu teman-teman kita ini materi ini agar supaya orang Kristen di Indonesia itu tahu bahwa kualitas agamamu Anda itu yang dari hebat. pejabat surga atau dari pejabat gua gelap? Waduh. Yang Jangan saya gitu dong. permasalahkan di sini adalah Nabi yang diutus untuk mengajarkan agama Kristen itu siapa? Yesus. Oke, di mana Yesus mengatakan terkait dengan pengajaran menjadikan dirinya setara dengan pencipta langit dan bumi? Tidak pernah Yesus hanya Tidak salah seorang yang Allah. Aduh. Yesus hanya salah seorang Oke, Allah. kita dan naikkan salah lagi seorang Kristen yang Tuhan. lain. Edis kabur ya teman-teman. Aduh. Ya, catat baik-baik. Yesus bukan Allah tertinggi, tetapi Oke, dia kita adalah naikkan salah saudara seorang Allah. Robert. Salah seorang Allah yang diangkat menjadi salah seorang Tuhan. Aduh, berat. Ya, jadi berkohakan dulu ya. Yang harus kau tanya, agamamu itu dari pejabat surga kah atau dari pejabat gua gelap? Jawab. Aduh, ini Bang Gumasak dari agama apa ini? Saya juga bingung mau Kristen bukan. Saya adalah Kristen Tritunggal dan Trinitas. Iya. Nggak seperti itu Bang, pengajaran Kristen nggak seperti itu. Bukan, kau tak pernah belajar fisika kau. Wah, Jadi, jawab dulu semua, agamamu itu dari pejabat surga kah atau dari pejabat gua gelap? Mak. Jawab dulu semua. jadi Karena begini ada dua Bang. agama Jadi di semesta kita ini. kembali ke tema. Kita berbicara mengajarkan tema, kebaikan, ya. kembali ke tema. Hanya- Iya, jadi Kembali ke tema dulu. iya, jadi begini Bang. Kalau di Kristen itu, kalau kenabian itu kan rata-rata kisah kenabian itu berbicara tentang bangsa-bangsa Israel ya. Mulai dari apa ini awal sampai tujuannya sampai ke bangsa Israel. Jadi semua ada pewahyuan para nabi ya, mulai Abraham, Ishak dan Yakub. Begini. Jadi kalau di Kristen turun temurun itu memang ikutin silsilah
bangsa pilihannya, silsilah kenabiannya. Cuman kenabian ini sebuah ini bang, sebuah masa kenabian ya. Saudara Robi. Jadi belum ada Kristen. Kristen itu ya ada setelah abang tadi bilang abad keempat ya. Jadi kalau di Iya, Kristen, jadi tidak ada nabi yang diutus untuk agama Kristen, Bang. oh kami kalau di Kristen tuh yang diutus itu Tuhan Yesus bang. Nabi yang untuk Enggak ada begini. nabi. Enggak pakai nabi kan? Enggak Nabi pakai bagi nabi. Kristen adalah salah Oh, enggak ada nabi. Ya udah, Enggak pakai. enggak ada nabi. Kalau untuk nabi, Kristen. nabi Oke. itu kan hanya kisah sejarah orang tuh. pejabat surga. Jadi Itu kami- itulah Yesus Ya, Kristus. kita naikkan saudara Aldo, mungkin ada data. Jadi kan gini, ulang dulu ya. Agama ada dua golongan, agama dari pejabat surga dan agama dari Aduh. pejabat gua gelap. Pertanyaannya, agamamu dari mana? Turunkan aja dong bang, ini bingung. Biar jadikan kita hiburan. Saya, Bang. Saudara Aldo dari sekte mana, Bang? Islam saya bang. Oh, Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana saudara? Ada yang ingin disampaikan mungkin? Saudara Aldo? Ya enggak, mau turun aja bang, Bang Juma. Oke, makasih. Ini Salam kenal ya. Sehat di selalu. bawah ada yang Makasih nulis ya. sama-sama. Ada yang nulis Yahudi aja nggak ngakuin Kristen. Jadi begini bang, Yahudi itu jangan cuma dilihat Yahudinya. Yahudi di Israel sekarang lebih banyak jumlahnya Yahudi yang di luar Israel, di Rusia, di Amerika, di Eropa sampai ke Asia. Yang paling besar itu berkeyakinan Kristen. Jadi jangan lihat Yahudi di Israelnya. Jadi harus lihat Yahudinya juga yang keluar. Yahudi yang Kristen tuh begitu banyak. Yahudi ortodoks di Rusia sana besar sampai Coba di Timur Tengah. teman-teman yang Muslim, mohon maaf sebentar bang. Teman-teman yang Muslim yang minta permintaan dibatalin dong. Batalin aja ya. Karena kita mau diskusinya dengan saudara kita Kristen gitu teman. Ada dua golongan nabi, nabi dari surga dan nabi dari gua gelap. Pertanyaannya, nabimu dari mana? Jangan ngomong begitu dong Pak. Santai Nabi ya. yang datang kepada umat Islam mengajarkan keislaman Nabi Muhammad. Nah sekarang Nabi yang mengajarkan kekristenan katanya nggak ada. Itu aja kesimpulannya. Kalau di Yesus Kristen Kristus tuh, itu Nabi. di Dia Kristen Yesus itu masa- nabi. Dia nabi yang datang dari surga. Maksudnya dia nabi yang Ya, datang berarti dari dia bukan surga. Tuhan. Dia nabi pejabat dari surga. Kalau Dia pejabat nabi surga yang eselon seorang 30. Tuhan. Kalau di Kristen masa kenabian tuh selesai sudah bang, sudah selesai. Nah, masa berarti kenabian. kalau Yang Yesus ada- itu nabi, berarti dia bukan Tuhan. Yesus Saudara salah Kristen- seorang nabi yang datang Kristen dari surga. bisa Atau bantu pejabat teman-teman surga. kita di Pejabat sini? surga artinya Tuhan. Enggak. Kalau di Kristen tuh Saudara masa Kristen- kenabian selesai bang setelah Tuhan Yesus. Enggak ada lagi gini, masa ada tiga kenabian. golongan pejabat di semesta ini. Ada tiga golongan pejabat di semesta ini. Pertama, Pejabat eselon negara berapa? disapa dengan Tuhan. Pejabat surga disapa dengan Tuhan. Pejabat gua gelap disapa dengan hantu. Pertanyaannya, Iya. nabimu dari mana? Nabiku diutus oleh Allah untuk seluruh Allah umat itu pejabat surga enggak? manusia. Allah itu pejabat Litubayyina surga. linnas. Allah itu pencipta langit dan bumi, pencipta surga, Itu kan pencipta neraka. narasi doang, nggak ada bukti apapun. Sekarang pertanyaannya, apakah Allah itu pejabat surga enggak? Allah itu adalah Malikin Nas, Maliki Kalau Yaumiddin. cuma narasinya kawan, itu nggak ngefek. Lalu maksudnya apa kalau bukan narasi? Kan pewahyuan. Nah, sekarang kita gini, bagi iman Kristen hanya para pejabat surga lah. Ya itu kan yang menjadi narasi, itu kan narasi, Kuclu. Itu kan narasi. hanya Itu kan para narasi. pejabat surga lah. Surga lah. Surga lah. Surga lah. Surga lah. Surga lah. Tidak ada nabi untuk Kristen yang datang mengajarkan Kristen. Berarti Kristen ini Nabi hanya Kristen adalah mengumpulkan Yesus yang salah seorang pengajaran-pengajaran Tuhan. yang muncul belakangan, lalu membentuk suatu pengajaran disebutlah
Kristen sebagaimana di dalam kitab Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang menyesatkan seluruh orang Yahudi di dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Tuhan, salah seorang pejabat surga. Salah seorang Tuhan, salah seorang pejabat Tuhan. Sabar dulu. Ini saudara-saudara Islamku ini tolong ya teman-teman yang Islam. Jangan dulu minta permintaan cantik. Ada yang pakai jilbab cantik sekali. Sri Yuni, Joelan, Muhammad Rifal. Sabarlah dulu kawanku. Ya, kalau mau jumpa dengan Bang Suma ke Makassar. Oke, saya lanjut ya. Nabi Tunggu dulu, kita jemput dulu. Salah seorang Tuhan, salah seorang pejabat kita surga. sambut dulu teman kita ini. Ya, user dari sekte mana bang? Bang user. Dari sekte mana? Lagi masak pula ini ibu. Lama di toilet dia. 100 lebih permintaan. Aduh. Ini pakai jilbab udah cantik kali. Mau naik, mau perlihatkan alisku tebal loh bang. Iya tahunya. Ini loh bang, aku cantik kali loh. Iya ngerti lah kami. Kita naikkan yang oten dulu lah please. Ayolah teman. Mana ini saudaraku yang Kristen? Kami mau belajar di sini. Kalau gue masak di tempat belajar gila semua kita nanti. Nabi dari surga. Bayo tonga mas. Dari surga sehingga disebut dia seorang Tuhan. Iya, pejabat eselon berapa rupanya dia? Gak pakai salon-salon. Jadi Yesus salah seorang Tuhan. Pejabat surga. Gimana ceritanya? Allah Ya, itu Bayo bernama itu Ton, pejabat saudara dari surga sekte kah? mana? Atau pejabat Sabar negara dulu, kah? Atau saudara pejabat gue gelap? masak. Sabar dulu kawan. Saudara dari ini, dari Bayo, astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim, minta permintaan ditanya kabur. Jawab dulu, nabimu pejabat surga kah, pejabat negara kah, atau pejabat gua gelap? Apa nabimu tidak membahas itu sekarang. Tema ini nabi mana yang diutus kepada umat Islam? Nabi Muhammad. Nabi mana yang diutus ke Kristen? Ternyata nggak Yesus ada. Kristus. Mana dong? Yang nabi yang diutus Saya, Kristen kalau saya adalah ini jujur bang, saya merasa bangga nih bisa ngobrol-ngobrol dengan Bang Suma yang Sama-sama saudara. Dah, Tapi nabi yang ternyata diutus orangnya keren. Makasih. adalah Mantap, Pak, Yesus mantap, Pak. Kristus, salah seorang Tuhan, salah Makasih, seorang Bang. pejabat surga. Salah seorang Tuhan gimana ini? Aduh, parah. Kamu menyalahi konsep Kristen itu. Dimarahi Kristen nanti kalau ngomong kayak gitu. Sang Jangan. Maha Pencipta menurut Yesus adalah manusia yang paling Allah. Astagfirullahaladzim. Menuju Cembali yang menurut otaknya. perjanjian lama, Sang Maha Pencipta lah Ini. manusia yang paling Allah juga. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Artinya apa? Yang disembah oleh Muhammad pasti bukan yang disembah oleh Tuhan Yesus. Oke, saudara Ruby, silakan Anda bawa bodrex. Bibel mencatat bahwa Sang Maha Sakit Pencipta kepala saya itu langsung adalah dengarkan gue masa ini ngomong. Sang Maha Pencipta itu Pening adalah saya langsung. manusia yang paling Allah. Saudara Ruby dari sekte mana, manusia Bang? yang paling Allah. Itulah Sang Maha Pencipta. Mas kau ya, nanti di save sama host di bawah. Saudara Ruby, Saudari Ruby, alamak, yang Kristen tolong ketik satu dong di bawah. Yang minta permintaan ini ada 4.000 lebih. Saudara Ruby naik ke atas bisu, mau jual alis, perlihatkan alisnya. Ini lo aku cantik lo aku, lihatlah bibirku, rambutku. Oke saudara Edi Siswanto, apa kabar bang? Saudara Siswanto apa kabar? Ina aku naik gitu. Ya. Abunya.
Bang, dari sekte mana saudara Edi Siswanto? Bang? Bang! Astagfirullahaladzim ya. Susah ternyata jadi host itu ya. Ish. Edi Siswanto, Anda saya pensiunkan dulu. Hengki distorsi. Nah ini dia, merpati Tuhan dalam pribadi ketiga. Merpati mana merpati? Oke. Saudara merpati, selamat siang. Apakah ini Tuhan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu Ya, Bang. nabinya Bang, Tuhan Logika. Orang Kristen sekarang pada Lama. bernabi mau Tuhan Logika. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Belajar Karim. sama Tuhan Logika orang-orang Kristen semuanya. Oh, Gumasa belajar di situ ya? Oh ini ada nomor 1, oke. Jadi Aja. Nabi Kristen adalah salah Aja sama Tuhan seorang logika. Tuhan, salah seorang pejabat surga. Ya, Oke saya naikkan dulu. Saudara Jo, Tanya tolong Nabimu naik. salah seorang pejabat negara kah atau salah seorang pejabat gua gelap? Gimana caranya? Ini ya. Bang izin turun Bang Gimana ya. caranya Iya makasih Bang. Cara menjambak itu Assalamualaikum. gimana teman-teman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caranya menjambak itu gimana ya? Aduh. Percuma juga. Minta permintaan saudara Jo. Yusmandan. Hipers. Nabi Kristen adalah salah seorang Tuhan, salah seorang pejabat surga. Nabi pejabat surga kah, pejabat negara kah, atau pejabat gua gelap? Ini saya sudah minum satu papan ini. Satu papan Bang, saya minum gua masak. vitamin ini. Yang ini dong, kita Kristen ini jadi malu sama abang ini kalau kayak gini. Bukan, kalau kau masih main dengan narasi saya, kau belum Kristen. Enggak, masalahnya abang ini enggak tahu ya Kristen benaran atau ngaku-ngaku ini. Jadi saya seorang Kristen Tritunggal dan Kristen Trinitas, ya. Mantap kali Bang. Ya. Dua sekte dia, dua sekte langsung. Jadi pertanyaannya cuma, kan saya Halo. Nabi kami Ya. adalah Ya, seorang halo, waalaikum. Tuhan, Ya Bang, seorang dari pejabat dia surga. dulu masa Di Sebab mundur dulu dong, hanya Bang. pejabat surga lah yang benar-benar memberitakan tentang surga. Saudara Denis tolong. Bang ini ada teman kita Gumas ini mau diajarkan yang baik-baik. Gimana Bang? Bang Zuma minta tolong fallback itu aja penyampaian saya. Waalaikumsalam Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, oke sip. Makasih ya, Bang. Jode ada yang mau naik itu. Kenapa Ya, kau mana dia jawab permintaannya? cuma? Kamu bikin kopi aja dulu. Saya udah bilang, Saya Nabi kirimin kami kopi aja. adalah salah seorang Tuhan, salah seorang pejabat surga, yaitu Yesus Tuh, Kristus. kopinya diminum dulu, Bang. Gua masak. Monggo. Oke, kita Saudara kopi dulu. Jo. Selamat siang Saudara Jo. Siang, Bang. Suaranya kecil Bang. Ya, bentar saya ganti. Masih kecil. Suaranya masih kecil. Ya, saya ganti headset bentar, Bang. Ya, silakan. Udah. Ya. Gue masak diam ya. Nanti kamu di ini lagi disuruh turunkan. Gua masak, sana masak dulu lah. Gue masak ada pejabat surga juga. Anda juga termasuk pejabat. Pejabat surga artinya orang-orang yang duduk pemerintahan surga. Setiap Nabi Kudus, Halo. setiap Nabi Kudus halo. harus menjadi Tuhan. Udah. Ini pemerintah dari surga juga, Bang Jo. Iya, Bang. Ini temanya mengenai apa ini, Bang? Nabi yang diutus kepada umat Islam dan Nabi yang diutus kepada umat Kristen. Oh, begitu. Setahu saya, dari saya lahir udah menjadi Kristen sampai detik ini saya masih jadi Kristen, dan yang saya tahu
mulai saya dibaptis sampai saya di sini, itu yang namanya Yesus adalah Tuhan yang diutus Allah, yang Oke. dimana dikatakan bahwa Allah itu disebut Bapa dan Yesus Oke. itu adalah anaknya. Kristen tidak pernah menyembah Allah. Salah. Nabi mana yang Salah, mengajarkan salah, kepada salah. Anda? Sabar. Salah. Nabi mana yang mengajarkan kepada Anda kalau Yesus itu adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi? Nabi mana yang ngajarin? Saya tidak mengatakan bahwa Yesus itu pencipta langit dan bumi. Tapi Anda mengatakan tadi dia adalah Allah. Bukan. Saya bilang, Huh? Yesus itu adalah Tuhan. Yesus Tuhan. salah seorang Tuhan, salah dan Ya. juga salah seorang Allah. Salah. Yesus itu salah. Yesus itu adalah Salah. Tuhan dalam arti kata Tuhan ini apa? Pencipta atau ciptaan? Tuhan yang diutus oleh Allah. Tuhan yang Allah diutus yang oleh Tuhan. Salah kau itu. Salah, bukan. Tuhan yang diutus Tuhan di sini oleh apa? Allah. Tuhan itu ini apa? Yesus. Enggak, definisi Tuhan ini apa? Tuhan ini Yesus. Ya, itu gelarnya Yesus Definisinya. Tuhan. Nah, Tuhan ini Ya. gelar Yesus. Tuhan itu apa definisinya? Dia adalah utusan dari Allah. Maksud saya, untuk definisi menebus. Tuhan ini apa? Belum bisa. Definisi Tuhan. Ya, Anda belum bisa. Jadi Yang gini, Yesus salah seorang Allah, maksudnya Yesus salah seorang yang sangat ajaib. Yesus salah seorang Tuhan, artinya Bentar, Yesus Bang. adalah pejabat Bentar, surga. Bang. Yang naik kok Bentar, Bang. aduh bukan jemaat lagi nih, tapi yang nggak pernah Bentar, gereja Bang. semua nih. Bentar, Bang. Saya Kalau yang saya Kristen sih, jadi ikut kalau malu saya nih. sih masih sering ke gereja ya. Oke, Bapak Muda, selamat siang. Bapak Muda, Selamat siang. Definisi. Salah, ya siang. Salah. Saya Bapak Muda. Iya. Oke, thank you Pak Muda. Salam kenal Bang. Iya. Ya, silakan. Oke, Saudara Hiper, naik. Saudara Hiper, selamatkan siang. Saudara Hiper, selamat siang. Saudara Hiper, enggak bersuara saudara saya ini. Saudara Hiper lagi sariawan. Oke. Modus pun kau. Teman saya sedikit lagi mau izin. Kenapa Bang? Modus pun kau. Bang Kenapa Suma, modus? saya mungkin izin turun ini Bang ya. Makasih Saya tanya, udah naik Nabi ngobrol-ngobrol. Kristen adalah Iya. salah seorang Tuhan, salah seorang pejabat Lanjut lagi, Bang, ya. Pertanyaannya, Sehat Nabi selalu. Musa dari mana? Iya, nanti habis zuhur kita lanjutkan lagi ya. Di tempat saya udah mau azan ini, bahkan sudah ada azan sebagian. Saya juga harus ibadah. Oh, iya, siap. Yang pasti kita Siap, belum siap, menemukan ada nabi yang diutus kepada Kristen kecuali Saudara Gumasa mengatakan nabi yang diutus adalah salah seorang Tuhan kepada Kristen katanya, gitu ya. Siap. Yang lainnya Bang, hanya dilanjut dulu mengatakan- ibadahnya Bang. Diutamakan dulu. Iya, Ya. oke. Iya. Siap. Aku turun dulu Bang ya. Makasih Bang. Siang-siang. Modus Oke, kau- Saudara Nanya, Kembaran, mau datang thank sama you. kau, Modus kau kabur terus. Thank you Bang. Oke, terima kasih Bang. Selamat ibadah Bang. Emosi Gumasa. Emosi. Iyalah. Gimana kita mau terima orang Kristen aja nggak mau dengarkan kamu? Gimana itu pendapatmu? Yesus adalah salah seorang pejabat surga. Iya, memang kenyataannya Yesus salah seorang pejabat surga, salah seorang yang berkuasa di surga, salah seorang duduk di pemerintahan surga. Berarti ada presiden di sana. Ada presiden. Bapaknya Yesus lah, ya, Presiden. Tuhan tertinggi. Bapaknya Yesus lah Tuhan tertinggi. Kenapa dia Berarti menjadi Tuhan tertinggi? Karena ada dia Tuhan yang terendah. Allah. Ada Tuhan tertinggi, ada Tuhan terendah berarti. Ada. Makanya ada Tuhan tertinggi. Makanya ada Allah Maha Tinggi. Makanya ada Allah Maha Tinggi.
Iya. Berarti ada Tuhan terendah, ada Tuhan tertinggi. Nah, ajaran ini, ajaran seperti itu yang ngajarin Nabi mana? Bibel bercerita tentang kerajaan surga atau pemerintahan surga. Oh, Nabi Bibel. Nabi Bibel. Saya tanya Nabi mana kok Nabi Bibel? Oke, saudara yang baru naik silakan. Dari sekte mana Bang sebelum kita ini pamit? Ada yang ingin disampaikan, saudara? Yang harus kau jawab, Nabi Umi itu seorang pejabat surga kah atau seorang pejabat gua gelap? Pertanyaannya lucu. Ya silakan saudara yang baru naik silakan. Perkenalkan diri dari sekte mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya gimana Bang? Ini Bang mau nanya nih Bang. Kalau agama Kristen ini Bang kok bisa kesurupan kalau tanya Yesus itu? Kenapa tuh Bang? Enggak, bukan kesurupan teman. Mereka tidak mendalami Bible. Mirip-mirip sih, mirip-mirip. Tapi memang mereka tidak memahami Bible. Mereka ini hanya mendengarkan dari gereja, dari khotbah-khotbah pendeta, pastor. Mereka tidak mendalami Bible. Doktrin Bang ya? Makanya jadi kayak gini. Ditanya tentang kenabian aja babak belur. Tanya gini ya. Bung Pora diam aja dari tadi. Kenapa umat Saudara Kevin iblis, gimana? Kenapa umat iblis tidak berjunjungan kepada pejabat surga? Ini mak di bawah Kenapa makan umat juga iblis sih dengar si tidak Bang Masak berjunjungan ini. kepada pejabat surga? Tapi nggak apa-apa Bang Juma. Seru. Ya, pertanyaannya lah, kenapa iblis Makanya saya nggak umat turunkan. iblis tidak Iya nggak usah turunin. kepada Rame kok, pejabat surga? rame. Masya Allah, Masya Allah. Dan nyata-nyatanya iblis dan umat iblis tidak berjunjungan kepada pejabat surga. Pertanyaannya kenapa? Negaranya mau bubar, makanya pejabatnya pada pensiun dini. Itu jawabannya. Pertanyaannya, apakah Muslim berjunjungan kepada pejabat surga? Iya. Saudara Ando, selamat siang. Iya, assalamualaikum Bang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini saja lah, kita tutup saja kali ini, bikin ricu kesian. Aku mungkin di Sulawesi itu sudah waktu. Iya, ini sudah azan. Saya pamit dulu. Saya lagi cari teman untuk bisa gantikan saya, tapi ternyata teman-teman saya yang ada di bawah tadi sudah. Tapi sedikit Bang Juma. Iya, silakan Bang. Gini, saya Katolik. Siap. Perlu diketahui dalam pengajaran Katolik itu bahwa kehadiran Yesus itu punya 3 visi. Jadi dia visi nabi, guru, dengan raja. Dan di dalam diri Yesus sebagai nabi, itulah karena dia sebagai nabi, itulah yang membuat para sekitarnya itu mendengar apa perkataan dia, begitu kan gitu. Iya betul. Jadi dia nabi sampai didengarkan oleh pengikutnya, murid-muridnya. Iya betul itu Bang. Betul itu Bang Juma. Nah itulah muncul pertanyaan yang mengajarkan Kristen ini. Itu dari nabi siapa? Kalau Yesus nabi untuk Bani Israel. Itu Bang. Seperti itu Bang. Bang Juma, Kristen ini nggak ada nabi dong Bang Juma? Kalau yang dijelaskan oleh saudara Bung tadi ini, Yesus itu nabi yang mengajarkan kemudian kepada Bani Israel. Ada 3 gelarnya kemudian raja. Nah, kalau kerajaannya dia itu yang diambil oleh Kristen, dia sebagai raja. Iya. Bukan nabi, bukan nabi. Ini yang kita masih pertanyakan, yang mengajarkan kekristenan. Raja di surga itu namanya Tuhan. Nah, itu muncul lagi. Jadi muncul lagi. Raja atau pejabat atau itu namanya. Lo bikin masak saja sana bikin kopi dulu. Ya, setiap pejabat negara disapa dengan Tuhan. Setiap pejabat surga disapa dengan Tuhan. Setiap pejabat gua gelap disapa dengan hantu. Iya. Ditutup sana deh, ditutup. Oke. Sementara kita tutup ya. Saya ibadah dulu. Habis ini kita buka lagi ya teman-teman. Bisa gabung lagi. Bang Juma, saya sudah follow tadi. Saya udah follow Bang Juma, kalau nanti live mungkin saya tetap ikut juga Bang. Kalau saya dapat. Oke Bang, thank you, makasih Bang Foro ya. Bang, makasih Bang Juma. Semuanya. Assalamualaikum ya.
Minal aidin wal faizin semuanya teman-teman. Siap. Ya, Oke, semoga terima Bang Juma kasih. sehat selalu. Amin dan hashtag doa yang sama buat kita semua. Kita doakan Gumasa supaya cepat sehat, jangan kelamaan sakit. Amin. Oke, teman-teman yang ada di TikTok, ini adalah live perdana saya solo ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa mengundang para penghujat masuk ke sini. Termasuk Edis yang tadi ada nongol, ada yang mengatakan itu bukan dia ya, siapapun itu ya. Edis, kemudian Kiamat atau siapapun itu yang mau masuk ke sini solo dengan saya ya, tidak diganggu oleh host yang lain, saya tok sendiri. Mari kita masuk, kencangkan kemudian ikat pinggang saudara, pakai data Anda kemudian untuk berdiskusi secara ilmiah terkait dengan Islam dan Kristen. Oke, saya kira begitu teman-teman yang ada di YouTube, Zulkifli M. Abbas, Lensa News TV dan yang lainnya yang kerjasama dengan Bang Suma. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi agama dan juga bangsa kita. Saya tutup subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam.